Perhatikan seorang hafiz Quran di Istiqlal atau di masjid-masjid yang lain, pada saat lebaran beliau itu menjadi imam untuk kepala negara. Itu manusia tertinggi kedudukannya di negara adalah presiden. Anda berani menjadi imam di depan dia. Anda takbir baru dia ikut takbir. Anda ruku baru dia ikut ruku. Dia gak berani ruku sebelum kita. Gak berani, saya presiden, saya ruku duluan, saya sujud duluan, saya amin duluan. Gak ada. Dia pasti nurut dan patuh kepada imamnya. Begitu kemuliaan kita di dunia. Belum lagi kalau kita dimuliakan di akhirat nanti. Bahkan Nabi SAW bahkan dalam liang lahat kita didahulukan. Halo? Kita tahu peristiwa bahwa perang Badar pertama umat Islam menang. Perang Uhud awalnya umat Islam menang, akhirnya mereka kalah. Karena para pemanah yang jaga bukit rumah, mereka itu melanggar aturan Nabi. Kata Nabi, jangan turun walaupun kita kalah. Akhirnya mereka terguyur dengan apa? Harta rampasan. Orang kafir kabur, akhirnya mereka turun. Dan Khalid bin Walid pada saat itu belum Islam, melihat bukit para pemanah itu kosong, cuma hanya tersisa beberapa orang. Dia naik dari belakang, dia menghabisi umat Islam. Sampai terbunuh 70 sahabat Nabi, termasuk pamannya Rasulullah, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kalau kita ziarah Gunung Uhud, di situ ada makam syuhada Uhud. Nabi SAW mengubur mereka dengan cara yang luar biasa. Kan mereka itu ditumpuk di dalam liang lahat. Akhirnya Nabi SAW bertanya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Si A ini, hafalannya 30 juz, masuk ke depan. Ini 20 juz, ini belakangnya. Ini 10 juz di belakangnya lagi. Ini 1 juz paling belakang. Subhanallah. Sampai di liang lahat saja dimuliakan para penghafal Quran. Padahal orang meninggal, cuma tinggal dikubur saja. Itu dimuliakan kenapa? Karena dia adalah ahlul Quran. Kemudian para penghafal Quran ini akan naik tingkat di sisi Allah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, yuqalilu qari'ul Qur'an, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Baca Al-Quran dan naik tingkat di sisi Allah karena posisimu, tingkatanmu di ayat terakhir yang kau baca. Orang penghafal Quran dan pengajar Quran adalah orang terbaik di muka bumi. Bukan kata saya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Uthman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Penghafal Quran ini rajin baca Quran saja dapat syafaat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili, Nabi bersabda, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran datang dari kiamat, berbagi syafaat kepada mereka yang rajin baca Quran. Dalam Musnad Imam Ahmad ada hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Umar. Nabi SAW bersabda, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang rajin membaca Al-Quran dan rajin puasa di hari kiamat. Al-Quran datang mengatakan, ya Rabb, aku menghalangi dia tidur malam hari. Dia baca Quran, dia tahajud, dia sholat malam. Berikan aku syafaat. Allah izinkan dia beri syafaat. Puasa mengatakan, ya Allah, aku menghalangi dia makan minum syahwat di siang hari. Berikan aku, izinkan aku memberi syafaat. Diberkenankan oleh Allah memberi syafaat oleh puasa. Kemudian Al-Quran dan puasa mampu memberikan kita syafaat. Ada hadis dari Rasulullah walaupun sanadnya lemah, dhaif oleh para ulama hadis. Seorang penghafal Quran mampu memberikan 10 orang syafaat di hari kiamat. Bayangkan, 10 tiket syafaat Anda bisa berikan kepada keluarga kita, orang yang kita cintai. Itu dengan apa? Dengan menghafal Al-Quranul Karim. Orang tua kita dimuliakan, diberikan jubah kebesaran, mahkota dari cahaya yang lebih terang dibanding matahari. Kemudian para malaikat Allah selalu hadir di majlis-majlis Quran. Bayangkan kalau kita dihadiri oleh orang-orang pejabat, orang-orang kaya, kita senang. Ini dihadiri oleh makhluk Allah yang suci. Malaikat yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat Allah. Makhluk Allah yang mulia ini. Nabi bersabda dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah,
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka baca Al-Quran dan mentadarusi, membaca maknanya, memahami, belajar tajwid. Ya, belajar tajwid. Tajwid tahsin sama. Karena tajwid dalam bahasa artinya at-tahsin. Tajwid itu artinya jawwada syai'u ay hassanahu. Dia memperindahnya, memperbaikinya. Wat tajwid istilahan i'ta'u kullu harfin haqqahu wa mustahaqqah min al-ghunnati wal iqlabi wal ikhfa'i wal idghami. Dan tajwid itu wajib. Imam Ibnul Jazari mengatakan dalam Muqaddimah Al-Jazariyah, wat tajwidu hatmun lazimun wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun. Mempelajari tajwid dan membaca Al-Quran dengan tajwid itu sebuah kewajiban. Barang siapa membaca Al-Quran tanpa tajwid, maka itu adalah dosa baginya. Maka itulah satu-satunya kitab yang tidak bisa dipelajari sendiri adalah Al-Quran. Kita semua kitab-kitab yang lain bisa dibaca oleh orang lain, bisa dipelajari sendiri. Tapi kalau Al-Quran harus kita punya guru, harus berhadapan dengan guru, gak bisa. Allah berfirman, wa innaka latulaqqal Quran. Nabi belajar face to face kepada Jibril, berhadap-hadapan. Jibril baca, Nabi ikutin. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'an wa Qur'ana, surat Al-Qiyamah. Nabi menggerakkan lidahnya sebelum dibacakan oleh Jibril, maka Allah menegur Nabi Muhammad, jangan menggerakkan lidahmu wahai Muhammad sebelum dibacakan Jibril. Biarkan kami yang mengumpulkan Al-Quran di dalammu dan kami yang akan membacakan Al-Quran kepadamu. Maka coba lihat, kenapa Al-Quran itu talaqi, bersanad. Saya setor hafalan saya kepada guru saya, Imam Masjid Azhar di Mesir. Dan guru saya kepada gurunya, salah satu anggota lembaga pentafsir mushaf di Makkah. Dan dari gurunya terus bersambung sampai siapa? Di dalam sanad ditulis. Kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian kepada Rasulullah. Di dalam sanad ditulis begitu. Dari Nabi, kemudian bersambung sampai Rasulullah, kemudian bersambung lagi kepada Malaikat Jibril, bersambung lagi kepada Lauhul Mahfuz, bersambung lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sanad tertulis semuanya. Kenapa? Al-Quran itu terjaga dengan sanadnya. Guru yang bersanad itu berarti dia punya keahlian untuk mengajari Al-Quran kepada orang lain. Sudah diberi ijazah, sudah diberi izin oleh gurunya, kamu berhak mengajarkan orang lain. Kenapa? Tidak bisa kita baca Al-Quran sendiri, harus berguru. Coba lihat Alif Lam Mim surat Al-Baqarah ayat pertama, sama Alam Nashrah Laka Sadrak. Tulisannya sama, bacaannya beda. Dari mana? Ya dari guru kita. Kan dulu Al-Quran tidak ada hamzah, tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada titik, tidak ada harakat, sama sekali, polos, gundul. Ya, gundul, gak ada titik. Fa-nya tahu dari mana itu fa sama qaf. Kan fa-nya itu titiknya satu, qafnya dua. Kemudian jim sama ha sama kha. Dari mana ini kita tahu? Karena mereka sudah terbiasa. Kenapa di mereka nulis pakai harakat segala? Karena mereka di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, banyak orang a'jami, orang non berbahasa Arab masuk ke dalam Islam, khawatir mereka merusak bacaan Al-Quran. Jadi agar terjaga keasliannya. Seperti di zaman Imam Ali bin Abi Talib, ada Al-Khalid bin Ahmad Al-Farahidi dan ulama lainnya, ahli bahasa, mereka yang merangkum itu semua. Dan itu menjadi kesepakatan sampai hari kiamat. Maka kita sebut Quran, mushaf itu rasam Utsmani. Rasam Utsmani. Artinya apa? Dari Uthman ibn Affan disepakati. Dulu Al-Quran itu dibakar, dijadikan satu, namanya Mushaf Al-Imam. Kemudian dicetak beberapa, ditulis beberapa lagi. Karena dulu nggak ada fotokopian. Mereka nulis beberapa, satu dikirim ke Mesir, satu ke negara Syam, satu ke Madinah, satu ke Makkah, dan lain. Jadi semua orang menukil dari Mushaf yang lama itu. Sampai saat ini masih ada kita di Jakarta, ya, ada museum Al-Quran, di situ ada Al-Quran lama. Sudah puluhan tahun, ratusan tahun, tulisannya sama dengan kita saat ini. Tidak ada perbedaan. Dari mana kita tahu ini? Alif Lam Mim sama Alam. Itu dari guru. Walaupun orang Arab belum tentu bisa baca Quran. Kenapa?
Harus ada bimbingan seorang guru. Dan ikhfa, iqlab, idgham itu perlu dipraktikkan. Maka diperhatikan apa? Mulut gurunya. Pernah saya ketemu salah satu imam, halo? Saya ketemu salah satu imam di masjid, beliau hafal 5 juz. Saya nanya, Masya Allah, hafal di mana? Kata beliau, ya pernah belajar sama guru terus lanjut dengan belajar dari YouTube. Hah? Belajar di YouTube, Masya Allah besti. Belajar dari YouTube gitu saja? Gak ada belajar dari YouTube. Tajwid itu tidak bisa pelajari online. Saya ada yang nelfon, Syekh boleh gak minta ijazah sanad Quran? Gak bisa. Online, gak bisa. Dosa saya. Saya gak tahu bagaimana pelafalan bacaanmu. Maaf, lagi internetnya, koneksinya kurang bagus. Saya gak dengar bacaannya. Itu bahaya. Kemarin jadi juri acara di online itu karena lagi pandemi ya di Bank Syariah Indonesia. Itu juga masih kurang nyaman. Kenapa? Tiba-tiba sinyalnya putus. Saya gak bisa memberikan penilaian yang tepat. Tapi kalau orangnya itu ada di depan saya ketika saya menjadi juri Hafiz Indonesia di RCTI, saya lihat anak-anak bacanya apa, pelafalannya gimana. Terus anak itu ada tanattu' tidak. Kadang-kadang bacanya itu berlebih-lebihan. Ya, kadang-kadang ditekankan gitu kan, agak lebay gitu kalau baca Quran. Itu Quran tidak. Walaqad yassarnal Quran. Allah permudah Al-Quran. Jangan sampai baca Quran sampai gitu amat. Ente kenapa? Al-Quran diturunkan kepada kita. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau merasa beban, sulit, susah, tidak. Kadang-kadang baca Al-Quran itu ya, wa qul ja'al haqqu, gitu dia. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bacanya biasa. Ada imam lagi baca tabbat yada Abi Lahab bin Watab, bacanya begini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Lah. Boleh, tapi qalqalahnya enggak harus sampai usus ente keluar nanti. Kadang-kadang di beberapa ayat juga begitu, ya. Kalau akhir ayatnya itu huruf qaf gitu ya. Di dalam surat An-Naba ada ayat yang ana sering kalau kita di Indonesia dengar imamnya itu baca, kadang-kadang itu luar biasa sampai menekan gitu ya. Sampai ayat itu dibacanya begini. Dzalikal yaumul haqqa. Betul enggak? Tidak. Qalqalahnya biasa aja. Dzalikal yaumul haqqa. Sudah, tidak berlebih-lebihan. Dzalikal yaumul haqqa. Kemudian faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Al-Quran ini enak, indah, bukan beban. Kadang-kadang anak-anak muda lagi baca Quran, alhamdulillah. Santai. Nanti santai, relax. Quran itu enak, mudah, gampang. Jangan persulit, nanti orang non-Arab, bingung. Baca Quran gitu ya. Al-Quran itu santai, maaf. Kita lihat Syekh Mishari Al-Ifasi bacanya, santai aja. Syekh Al-Sudais bacanya santai aja. Syekh Mishari bacanya, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Santai, gak pakai takalluf. Dan takalluf itu dilarang dalam tajwid. Ulama qiraat juga demikian melarang. Kita dengar Syekh Al-Mu'ikli bacanya, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dibacanya enak, nikmat. Quran tidak menjadi beban. Maka mudah-mudahan kalian insya Allah senantiasa mendekat dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran,
mencintai Al-Quran. Kalau kalian tidak menjadi penghafal Quran, cintailah Al-Quran. Maka saya ajarkan dan saya ingatkan para guru-guru Al-Quran. Mohon maaf, para guru-guru Al-Quran selalu saya ingatkan. Tanamkan, jangan langsung anak terjun bebas menghafal Al-Quran. Jangan. Yang pertama yang Anda lakukan, tanamkan cinta Al-Quran kepada anak. Kalau dia sesuatu yang dia cintai, gampang dia hafal. Tak kenal maka tak sayang, kenalkan dia kepada Al-Quran. Saya punya murid SMP di salah satu pesantren, dia benci Quran gara-gara itu. Wali kelasnya atau kakak kelasnya itu maksa dia harus hafal ini dan itu. Maksa setiap hari harus hafal 1 halaman. Gak boleh. Dosa besar. Kenapa? Buat orang benci Al-Quran. Hafalan anak-anak ini beda-beda. Kemampuan anak-anak beda-beda. Murid saya ini cerdas. 1 hari 1 halaman. Gampang. Boleh. Yang ini cuma 2 baris. Yang ini cuma 1 baris. Yang ini cuma 3 ayat. Jangan membebani anak-anak menghafal Quran. Selalu saya ingatkan guru-guru tahfiz. Pertama, tanamkan cinta Al-Quran kepadanya agar dia mudah menghafal. Kemudian yang kedua, berikan hafalan Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, pada saat anak lagi hafal Quran ini, hiburlah mereka. Jangan jadikan jam menghafal Quran itu adalah jam yang ekstrim. Jam yang gitu. Kalau kamu nggak hafal nanti kamu dapat hukuman. Tidak. Jangan kaitkan Al-Quran dengan hukuman. Tapi kaitkan Al-Quran bahwa Masya Allah kamu ini bagus hafalannya, kamu ini dan lain sebagainya. Dan pada saat kita memberikan hafalan kepada anak-anak kita itu, perhatikan usianya, kekuatan hafalannya, tepat dan tempat dia menghafal Quran. Kapan? Larut malam, jam 12 disuruh hafal Quran, ya gak bisa, mustahil. Karena waktunya tidur, wa ja'alna laila libasa. Bukan waktunya menghafal, tapi waktunya istirahat. Jadi biar dia bangun sebelum subuh, bisa setelah tahajud terlebih dahulu, kemudian dia mulai menghafal. Kemudian kita menghafal Al-Quran ini sesuai dengan kemampuan kita. Jangan maksain diri. Nah, saya kasih tips untuk kalian bisa. Ada orang yang hafalannya agak lemah, lemot gitu hafalannya. Apakah ada makanan yang bisa membantu? Ada. Pertama, minum madu. Minum apa? Madu. Imam Az-Zuhri mengatakan, alaika bil asali fa innahu jaidul lil hifz. Saya ajarkan cara minum madu. Minum madu ini ngambil gelas air. Halo? Minum madu, ngambil gelas air, kemudian ambil madunya itu jangan pakai sendok logam. Sendok plastik atau kayu. Kalau logam bertemu madu, hilang khasiat madu. Jadi kita tidak pernah lihat ada gambar madu, ada sendok logam. Betul? Selalu ada apa? Kayu, betul? Sendok kayu, nggak ada sendok logam. Itu penelitian dari dari dokter, bukan dari kita. Dan itu sudah sejak lama. Maka kalau ente lihat orang lagi minum madu pakai sendok logam, lucu gitu. Apalagi dia endorse gitu kan. Lagi di YouTube kasih lihat, cara minum madu begini ya. Ente aja nggak bisa minum benar. Bagaimana ngajarin orang? Halo? Jadi ngambil madu dengan sendok plastik, kayu dicampur dengan air, diaduk. Ya, kemudian boleh diminum langsung. Boleh ditutup dari malam hari itu diaduk madu dengan air, ditutup sampai pagi hari. Bangun tidur, perut masih kosong, minum langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kismis. Kismis itu bagus untuk hafalan. Yang ketiga, kurma. Yang keempat, habbatus sauda, jintan hitam. Habbatus sauda itu obat segala penyakit kecuali kematian. Dan yang tua tidak bisa kembali muda. Kata Nabi begitu. Ya. Maka minum habbatus sauda sekarang dalam bentuk kapsul minyak, itu lebih cepat menyerap dalam tubuh. Dan saya punya buku namanya Ada Penghafal Pengajar Quran, sekitar 50-an halaman atau 60 halaman, kurang lebih segitu. Dan di situ saya tuliskan semua makanan dan minuman yang bisa membantu menghafal. Di antaranya juga tapi agak mahal. Salmon itu juga bagus. Tahu ikan salmon? Itu bagus buat hafalan. Tapi sayang sekali kita mahal. Maka kita beli kismis aja murahan. Dari Tanah Abang beli kismis murah. Kita minum madumu murah. Ya, ikan salmon bagus untuk otak. Maka itulah yang bisa kita konsumsi agar apa? Agar hafalan kita makin bagus. Dan mudah-mudahan insya Allah kalian terus semangat menghafal Quran. Dan mudah-mudahan insya Allah kalian semua menjadi ahlul Quran. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kalian semua dijauhkan dari riya,
dari riya dan sifat-sifat yang mengotori hati kalian sehingga Al-Quran bisa melekat di dalam hati kalian dan insya Allah kalian wafat dalam keadaan menjadi ahlul Quran dan insya Allah dikumpulkan di hari kiamat bersama para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kembali lagi ke studio. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Tadi sampaikan sangat luar biasa dari guru kita semua di sini. Beliau adalah sosok ulama yang sangat santun sekali dalam berdakwah, sehingga setiap kata-kata yang beliau sampaikan ini mengandung sebuah hikmah Al-Quran. Bahkan kita tidak bisa membayangkan bahwa pada sesi hari ini adalah sesi yang sangat adem sekali. Oh gitu, memang sisi sebelumnya perang-perangan apa? Sebelumnya mungkin ini masih terasa panas, tapi tadi Syekh menyampaikan poin-poin memang dengan lemah lembut kita mengingatkan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini tadi saya sudah menyampaikan banyak hal ya tentang bagaimana kemudian Al-Quran itu secara definisi, kemudian perjalanan menghafal Al-Quran seperti apa dan tips triknya. Mungkin juga sebelum kita ke tanya jawab Syekh gitu, ada satu pertanyaan begitu Syekh, bagaimana kemudian kita ini mencintai Al-Quran gitu Syekh, yang tadi saya katakan bahwa kita harus datangkan kecintaan dulu terhadap Al-Quran, sementara menghafal itu biasanya kan agak sulit Syekh gitu. Gimana menurut Syekh? Bagaimana menambahkan kecintaan kepada Al-Quran? Tak kenal maka tak sayang. Kenalilah Al-Quran, pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan menghafal Quran. Maka saya nulis kitab namanya Kemuliaan Ahlul Quran. Itu saya nulis buku-buku tipis. Ya, mungkin di Google di online itu 7.000 apa 10.000. Tapi itu kita udah cetak hampir 20.000 kali. Itu luar biasa itu bukunya. Dan itu di situ ada apa pengaruh menjadi hafiz Quran. Keutamaan surat-surat Al-Quran. Ya. Jadi di situ saya menulis buku itu, subhanallah. Dalam sehari semalam itu saya nulis satu buku itu. Yang Kemuliaan Ahlul Quran itu. Dan saya tidak menganggap itu tulisan biasa aja. Dan subhanallah, Allah berikan kemudahan sehingga kitab itu sudah viral kemana-mana. Namanya Kemuliaan Ahlul Quran. Jadi di situ saya menjelaskan bagaimana Al-Quran kita cintai. Al-Quran itu dicintai kalau kita tahu betapa besar pahala kita membaca Al-Quran, betapa besar pahala mengamalkan Al-Quran, menjadi hafiz Al-Quran. Maka nanti banyak hadis-hadis yang nanti mungkin guru-guru tahfiznya bisa menjelaskannya. Bagaimana keutamaan menjadi hafiz Quran. Nanti dia akan terguyur daripada itu. Terus apa pengaruh menjadi hafiz Quran? Orang hafiz Quran itu bisa baca Quran kapan aja. Nggak harus lihat Quran. Maka tadi guru bilang, beliau nanti ada ada simaannya atau ada setoran hafalan. Bukan bernazar ya. Kalau kita di Arab itu nggak ada bernazar. Nggak boleh, nggak ada. Ditertawakan kita nanti. Di sana semua hafalan, nggak ada bernazar. Baca Quran tapi dapat sanad tapi baca, malu nanti. Ya, semua harus dari hafalan, dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Ya. Kemudian pada saat anak menghafal Quran, kita di Timur Tengah semua begitu. Metodenya seperti ini. Mulai menghafal dari juz 30 sampai juz 1. Juz 30, 29, 28, 27, 26 dan seterusnya. Kita tidak ada yang hafal surat Al-Baqarah langsung, enggak ada. Atau juz 30 kemudian loncat ke Al-Baqarah, enggak ada. Kita mulai dari juz Amma terus sampai Al-Baqarah. Berarti juz terakhir kita adalah Al-Baqarah. Selesai terakhir ke Al-Quran, Al-Baqarah. Kenapa? Kalau itu Al-Quran kita masuk Al-Baqarah 286 ayat, bagi orang pemula, ya Allah panjang banget, gak kelar-kelar ya. Kayak terjun bebas, gak pakai parachute, mati-mati gitu kan. Setiap sebentar lihat, ya Allah cuma baru dapat 2 halaman, ya Allah baru 5 halaman, ya Allah. Dia hitung berapa halaman lagi. Tapi kalau di juz Ammah, alhamdulillah sudah 1 surat, 2 surat, 3 surat, 4 surat, 5 surat, 6 surat, 10 surat. Jadi memotivasi dirinya. Itulah manusia maunya begitu. Ya, manusia itu senangnya begitu apa? Diberi motivasi. Motivasi ini adalah apa? Surat-surat pendek. Maka kita kalau mulai ngajari murid kita Quran, itu surat-surat pendek, bukan Al-Baqarah. Al-Baqarah itu terakhir. Kita mulai dari juz 30 dibalik itu hafalnya. Bukan Al-Quran dibalik, tidak. Tapi paling mudah kita menghafal. Kalau ente masuk surat Al-Baqarah, berapa hari, berapa bulan hafal? Nggak kelar-kelar. Ketemu teman, gimana? Sudah hafal berapa surat? Masih Al-Baqarah. 2 bulan lagi ketemu lagi. Masih surat apa? Al-Baqarah. Loh, ente Al-Baqarah nggak keluar-keluar? Nggak tahu, saya kayak ditinggal lepas aja begitu sama tuh guru.
Maka lebih bagus kita mulai dari juz 30, kemudian perkenalkan mereka keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai ruh. Jasad tambah ruh mati, tidak berdaya. Begitu, manusia tambah Al-Quran itu tidak ada artinya. Ya, maka bacakan hadis-hadis tentang keutamaan membaca, keutamaan menghafal, keutamaan mengamalkan, keutamaan dengan akhlak Al-Quran. Nanti insya Allah lama-lama dia akan terbawa untuk membaca dan menghafalnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tepuk tangan untuk guru kita semua. Masya Allah. Masya Allah. Ya, berarti menanamkan kecintaan kepada Al-Quran dengan hal-hal yang mudah terlebih dahulu mungkin Syekh. Betul sekali. Fadilah-fadilahnya dijelaskan, lalu bagaimana cinta itu tumbuh ya, karena tidak ada cinta yang tanpa proses lahir begitu saja. Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Kemudian juga ini Syekh, mungkin ada satu lagi nih Syekh. Bolehkah kita, kalau di Syekh bilang tadi kan ada proses bahwa tidak boleh menghafal dulu sebelum tahsinnya bagus. Kita kan tahu bahwa di Indonesia ini kadang-kadang ada juga para penghafal Quran tapi yang mungkin kurang tahsinnya bagus. Juga kita juga menemukan fenomena di Indonesia mungkin kalau sholat tarawih itu kan bacaannya cepat tuh Syekh. Cepat, Ya, bahkan paling kalau cepat di dunia. paling cepat di dunia, bahkan kalau bisa gitu kulhu tuh dipotong 2 gitu. Kalau bisa sih ke depan. Bisa. Tapi tidak bisa, akhirnya bagaimana Syekh melihat fenomena ini Syekh? Jadi ada tradisi membaca Al-Quran yang cepat-cepat lalu tidak menggunakan tahsinnya. Ya. Bagaimana Syekh melihat seperti itu? Kalau membaca Al-Quran gini, sebenarnya kalau guru-guru pada faham itu akan memudahkan dia membantu murid-muridnya menghafal Quran dengan mudah. Jika guru mengajari murid Iqra 1 sampai 6 dengan tepat dan pelafalan tepat, makharijul huruf, sifatul huruf, itu insya Allah berikutnya lancar. Cuma hanya diperkenalkan kaidah di sini idgham, di sini ikhfa, di sini ikhlab, itu lancar. Maka kitab terbaik mungkin Kiai dari Jogja almarhum yang nulis Iqra itu sebagai keikhlasan beliau. Maka sekarang banyak kitab-kitab muncul metode semacam setara Iqra. Tapi menurut saya pribadi belum ada. Dan tidak bakalan ada. Kecuali kalau dikehendaki Allah. Kenapa? Saya pernah hadir di salah satu acara. Ada ustadz yang datang membawa metode baru. Saya nggak sebutkan karena kalian pasti kenal. Beliau itu bilang Iqra itu udah metode lama. Udah nggak bagus, banyak ini. Dalam hati manusia begitu bodoh. Manusia begitu apa? Bodoh. Kenapa ente sekarang baru salahin Iqra sedangkan dulu ente masa kecil belajar apa? Iqra. Kitabmu, metodemu belum tentu dikenal orang. Sedangkan Iqra, saya ke Malaysia, ke Singapura, Brunei, itu semua pakai Iqra. Itu kata ulama keikhlasan seorang penulis, bukan kesombongan seorang penulis. Maka jika Anda ingin menjual produkmu, metode barumu itu jangan jatuhkan produk yang lain. Berterima kasih kepada kiai yang menulis itu. Kenapa? Melalui metode beliau Anda bisa baca Quran. Kalau tidak ada beliau bagaimana Anda bisa baca Quran? Maka ketika ada orang yang bilang ada yang setara, menurut saya belum saat ini belum ada di Indonesia. Saya punya banyak teman yang nulis banyak kitab setara dengan Iqra, tapi Anda melihatnya belum. Beda. Beda rasa. Beda keikhlasan, wallahu a'lam. Saya enggak menuduh keikhlasan orang, tapi itu paling keren itu, Iqra. Coba kalau guru melafalkan huruf dengan alif, ba, ta, tha. Perhatikan hurufnya. Mau murid tahu makhrajul huruf dengan mudah, kasih alif dan sukun, selesai. Contoh, huruf ba. Alif dikasih alif, hamzah, sama ba dikasih sukun. Kita mau tahu makhraj ba-nya. Ab, at, aj. Selesai. Maka sebenarnya sambil menghafal, sambil belajar tahsin. Sambil menghafal, sambil belajar tajwidnya. Kenapa? Karena di proses kita belajar Iqra ini, sebenarnya kalau guru melafalkan dengan baik dan benar, maka kita selalu bilang, guru yang mutqin. Guru yang mutqin. Mutqin kenapa? Karena mutqin hafalannya, mutqin bacaannya, mutqin ini wakaf ibtida'nya, mutqin makharijul hurufnya. Ilmu tajwid itu terdiri dari ini. Ini yang paling pondasi, rukun dalam tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, wakaf ibtida'. Di mana saya berhenti, di mana saya mulai. Jangan berhenti, fawailul musallin, celaka bagi orang yang sholat.
Boleh berhenti kata ulama kalau wakaf ittirari, berhenti karena darurat, kehabisan nafas, lagi bersin atau ngetes anak. Baca fawailul musallin, boleh. Bersin, kehabisan nafas, boleh, tapi diulang lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dan tidak ada wakaf haram dalam Al-Quran. Minimal wakaf makruh, wakaf qabih, wakaf yang dibenci, yang tidak disukai. Orang baca, innallaha la yastahi, berhenti. Itu musibah. Sesungguhnya Allah tidak malu. Itu tidak boleh. Baca, ma arsalna mir rasul, kami tidak mengutus rasul. Loh, dia berarti menghilangkan semua rasul-rasul Allah. Maka yang begitu tidak pantas berhenti di situ. Maka belajar Iqra, belajar Al-Quran sambil kita belajar tajwidnya. Dan kalau kita dulu di kutab, mungkin kalian Indonesia dengar kutab. Ya, ada kutab di Indonesia belum lama. Kita dulu di Arab itu belajar di kutab, datang ke rumah syekhnya atau ke masjid, kita duduk ngaji dan di situ syekh ngajarin kita melafalkan Al-Quran dengan benar. Maka kita kalau hafal dengan mutkin, tapi kita nggak tahu ini tajwidnya apa, ini hukumnya apa, kita nggak tahu. Kalau selesai hafal 30 juz baru dikasih tahu. Ini hukumnya di sini, iqlab, ini ikhfa, ini mad tabi'i, ini mad jaiz, ini mad munfasil, ini mad muttasil, semua dikasih tahu. Tapi kita udah baca dengan benar. Cuma hanya kita belum tahu istilahnya apa dalam ilmu tajwid. Kalau beliau bilang sholat tarawih tercepat di dunia, di Indonesia memang betul. Sholat tarawih tercepat di dunia di Indonesia dan sholat tarawih paling lambat ada di Indonesia. 23 rakaat 7 menit ada. Dan sholat tarawih 1 malam 30 juz ada juga di Jawa. Maka alhamdulillah paling cepat ada, paling lambat juga ada. Sampai itu imam Masya Allah tabarakallah. Jam 8 masuk sholat isya, jam 8 lewat 5, lewat 7 udah pulang. Isya dan tarawih. Itu kurang tepat, tidak boleh. Baca Al-Quran itu harus dengan rukun-rukunnya, dengan tajwid-tajwidnya, dengan bacaan yang tepatnya. Kenapa? Biar tidak terjadi kesalahan. Ya, kalau kita baca Al-Quran dengan cepat, itu tidak memberikan haknya, itu berdosa. Wallahu a'lam. Apalagi merubah makna-makna ayat tersebut.